Bolehkah sekali ini saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog channel. Halo guys, kembali lagi bersama gua Karya Traveler. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan terhindar dari virus yang saat ini sedang melanda dunia. Di video kali ini gua nggak akan mengajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat, ke gunung atau ke lautan. Karena di video kali ini gue akan menjawab semua pertanyaan dari beberapa orang yang sering ditanyakan kepada gue sebagai seorang traveler. Dan untuk kalian yang baru gabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gue. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue, traveler_karyadidi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy next video. Jadi sahabat traveler, sebagai seorang traveler atau seseorang yang sering jalan-jalan sendiri seperti gue ini, ada banyak banget beberapa pertanyaan dari orang-orang yang dilontarkan pada mereka untuk gue jawab. Sebenarnya sih gue segen, tapi di video kali ini khusus kalian gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah gue rangkum untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana, ikuti vlog gue sampai selesai. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang, nama asli Karya Traveler itu siapa? Jadi nama asli gue ini adalah Karya Didi. Kenapa di vlog gue atau di YouTube channel gue ini menjadi Karya Traveler? Jadi tepatnya tanggal 16 September 2020 tahun kemarin itu, ketika gue membangun channel ini dengan nama asli gue Karya Didi, ketika teman-teman gue dan gue pribadi mencari di pencarian YouTube, susah. Yang keluar bukan Karya Didi, melainkan nama-nama tokoh-tokoh besar yang ada di negeri ini. Contohnya almarhum Didi Kempot. Jadi setelah gue konsultasi, banyak belajar dan menanyakan pada senior-senior gue tentang per-YouTubean, akhirnya gue patenkan namanya menjadi seorang Karya Traveler. Karya nama gue dan Traveler itu sebagai hobi gue sesuai dengan isi vlog gue ini. Dan pertanyaan kedua adalah, Bang, umur berapa sekarang? Nah, masalah umur nih, ada sedikit cerita, bukan sedikit ya, hampir beberapa orang yang baru ketemu gue, bukan orang yang udah kenal gue ya, tapi orang yang baru-baru mengenal gue dan ketemu gue, mereka sering banget salah menyebut umur gue itu lebih muda. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 24, bahkan 22. Jadi umur gue aslinya adalah jalan 31 guys, karena gue lahir tanggal 14 April 1991. Pertanyaan selanjutnya, Bang, kenapa lebih memilih solo traveling ketimbang traveling bersama teman? Bukan masalah memilih ya, jadi contoh di sini sih jatuhnya karena keadaan yang membuat gue lagi dan lagi menjadi seorang yang kelihatannya tanda kutip melakukan solo traveling ya. Sebenarnya sih gue ada beberapa video ataupun di luar video gue sering banget jalan-jalan sama beberapa orang atau guide asli setempat atau warga kampung yang gue ketemuin di beberapa tempat-tempat yang gue datengin guys. Jadi kembali lagi, sebenarnya sih bukannya pilihan ya, tapi ini keadaan yang akhirnya membuat gua seperti kelihatan orang menjadi solo traveling. Pertanyaan selanjutnya, Bang, sukanya menjadi seorang traveler apa dan dukanya apa? Mulai dari sukanya dulu ya. Sukanya itu tuh apa ya? Yang pertama sih gue orangnya tuh suka banget tantangan, paling nggak bisa ditantang dari dulu. Untuk menjadi seorang traveler itu sukanya itu gue bisa ketemu orang baru, pengalaman baru, tempat-tempat baru yang sebelumnya gue nggak tahu. Bahkan orang-orang yang nggak memiliki kesempatan seperti gue untuk pergi ke salah satu tempat, mendapatkan temen, bahkan beberapa tempat mengangkat gue sebagai seorang saudara. Itu adalah hal yang positif buat gue. Masalah dukanya apa ya? Mungkin masalah dukanya sih kayak gue jalan-jalan atau traveling ke berbagai tempat, gue sering banget bawa carrier isinya tenda seperti ke gunung atau ke pulau atau ke berbagai tempat. Jadi lebih lebih mengangkat beban gue sendiri. Jadi mulai dari
perlengkapan sendiri, mulai dari logistik sendiri, sakit sendiri, kepanasan sendiri, ketakutan sendiri. Jadi itu adalah suka dukanya sebagai seorang traveler. Pertanyaan selanjutnya, Bang, selama traveling ke berbagai tempat, dapat uang dari mana? Apakah masih kerja? Di mana? Kalau iya, siasatin traveling tanpa ganggu jam kerja gimana? Ini kayaknya pertanyaan borongan atau ngajak ribut ini. Oke, selama traveling ke berbagai tempat dapat uang dari mana? Jadi sebagai seorang traveling ataupun YouTuber content creator traveling, gue masih kerja di salah satu perusahaan yang bergengsi di bidangan nomor 1 di dunia. Ini di bidangnya, gue nggak akan menyebutkan perusahaan apa, cuman yang jelas ini nomor 1 di bidangnya. Jadi alhamdulillah setelah 5 tahun gue kerja dari tahun 2015, alhamdulillah sekarang gue menjadi seorang karyawan dan bisalah membantu gue untuk modal untuk gue traveling. Dan alhamdulillah dari beberapa video yang gue buat, ada beberapa tempat yang mengcourting gue untuk mempromosikan tempat mereka. Mungkin lebih gimana ya, lebih banyak di diskon, gratis pun juga ada. Jadi itu adalah cara gue untuk mendapatkan biaya untuk gue melakukan solo traveling. Terus selanjutnya, kalau iya nyiasatin traveling tanpa ganggu jam kerja gimana? Gue sih kerja dari Senin sampai Sabtu, dan gue libur cuman hari Minggu. Dan itu pinter-pinter gue sih untuk menyiasati kapan gue traveling. Jadi untuk melakukan traveling ke tempat atau memakan waktu banyak, ya mungkin gue mengambil cuti atau mengambil tanggal-tanggal pemerintah sebagai landasan gue gimana caranya gue bisa menyiasati gue untuk solo traveling. Dan pertanyaan selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sih males banget nih guys gue jawab ya. Pertanyaan selanjutnya yang ada beberapa segelintiran orang menanyakan, cuman mereka nggak salah sih, cuman ya untuk meluruskan, kayaknya di video kali ini gue bener-bener harus menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah punya pegangan atau jin penjaga kok berani sih traveling sendiri? Pegangan gue cuman karena sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setiap gue melakukan solo traveling ke berbagai tempat, gue selalu meminta restu dari ibu gue ya. Gue tegaskan lagi, setiap gue melakukan solo traveling atau ke berbagai tempat, sebelum berangkat dari rumah gue selalu meminta restu kepada ibu gue. Karena dalam keyakinan gue, restu ibu adalah restu Allah. Lain dari itu, lillahi ta'ala, gue gak pernah punya pegangan apapun. Jadi buat kalian yang ngaku-ngaku orang pintar ataupun anak indigo, silakan lihat apakah gue punya pegangan atau jin penjaga ya. Contoh bukti kalau gue nggak punya pegangan sama sekali, kenapa gue masih bisa sakit dan kenapa gue masih bisa celaka di saat gue melakukan solo traveling. Jadi cukup sampai di sini aja dulu. Gue tegasin, lillahi ta'ala, gue nggak punya pegangan atau jin-jin penjaga apapun. Itu wallahu alam lah. Gue pribadi, gue hanya berpegang teguh dengan kejujuran, keikhlasan, sopan santun dimanapun gue berada, dan restu ibu gue karena langsung tembusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, tempat mana yang nggak bisa didatengin? Sebenarnya dalam kehidupan dan keyakinan gue nggak ada tempat yang nggak bisa gue datengin. Cuman ini lebih ke kepercayaan ataupun restu dari ibu gue. Ada salah satu tempat yang sebenarnya sih dari dulu gue tergiur banget pengen sono. Gue pengen banget nginjekin kaki gue di sono, tapi gue hanya mendengar dari cerita-cerita orang tentang keindahan tempat itu, yaitu adalah Gunung Cermai. Karena kenapa gue nggak bisa ke sono? Bukan nggak bisa ya, tapi ini karena kehalang restu. Karena dari beberapa video-video atau tempat-tempat traveling yang gue datengin, itu adalah mutlak restu dari ibu gue. Andai kata besok gue pergi ke suatu tempat dan hari ini gue udah prepare, 1 jam sebelum berangkat ibu gue bilang enggak, ya gue enggak. Karena itu adalah prinsip hidup gue, kemanapun gue pergi ke berbagai tempat, restu ibu gue adalah utama. Jadi pertanyaan yang bilang, Bang, tempat mana yang gak bisa didatengin adalah Gunung Cermai. Lillahi ta'ala, mungkin sampai ke ibu gue nanti dipanggil Allah, gak ada Gunung Cermai, gue backlist. Karena itu ada sedikit nasihat atau jangan dari silsilah keluarga turun-temurun, karena
Gunung Cermai nggak akan bisa, bukan nggak bisa ya, pantang buat hidup gue. Jadi udah gue backlist. Oke guys, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sebenarnya sih gue paling males deh untuk ngebahas ini, cuman untuk kalian di video ini akan gue jawab. Bang, selama traveler, apakah sering ketemu hal mistis? Di mana dan dalam bentuk apa? Wadah. Jadi jujur, sebagai seorang traveler, gue sering ke berbagai tempat. Jujur lillahi ta'ala, bohong kalau gue gak sering ketemu yang seperti itu. Sering banget. Cuman ya gue selalu berpikiran positif. Dalam keyakinan gue, memang kita hidup di dua alam, kita hidup berdampingan. Makanya setiap gue melakukan traveling ke berbagai tempat selain minta restu, ketika ingin gue pergi ke suatu tempat, gue selalu mengucapkan salam dengan keyakinan gue, dengan cara gue kepada mereka yang tidak terlihat. Jadi selama traveling ke berbagai tempat, apa ketemu hal mistis? Ya, sering banget ketemu. Dalam bentuk apa aja? Jadi dalam bentuk apa aja, mungkin gue sih selalu berpikiran, mungkin gue capek ataupun halusinasi gue. Cuman ya contohnya apa ya? Ya gimana ya, gue juga bingung deh masalah ini. Pokoknya dalam bentuk apa aja ya, mungkin dengan sosok ataupun di suatu tempat yang sering banget gue datengin itu seperti kayak ke gunung ya. Ke gunung, nggak tahu mitos ataupun cuman halusinasi gue sering banget ketika ke berbagai tempat atau ke beberapa gunung yang telah gue daki, gue sering banget ngedenger suara damelan Jawa. Nggak tahu kenapa sih, katanya sih pada senior gue, katanya sih kalau kita dengar suara damelan Jawa mungkin kita disambut baik oleh mereka gitu. Masalah intensitas mungkin ada di salah satu tempat ya, di salah satu tempat yang bagi gue itu bener-bener berusaha akal pikiran gue tuh, please ini karena gue kecapean, ya. Ada satu kejadian ketika gue perpisahan waktu gue zaman STM dulu ya. Gue pergi ke salah satu kota di Jawa Tengah bersama rombongan STM gue di salah satu hotel. Pokoknya itu ketika itu gue bener-bener capek banget karena schedule kita tuh terlalu padat selama 3 hari itu. Di saat itu ada salah satu sahabat akrab gue yang sampai saat ini masih berhubungan. Dia bilang, "Di, gue pengen ke toilet. Nanti kalau ada orang yang pengen ke toilet, bilang gue pakai toiletnya ya." Oke. Sejam kemudian, ketika beberapa teman-teman gue ingin memakai toilet itu, otomatis gue bilang dong, ada si A. Ketika gue ngomong ada si A, beberapa teman gue menyetuk, apaan sih orang si A-nya itu ada di luar? Di luar? Bukannya dia lagi di kamar mandi? Enggak, di luar kok. Dari pertama kali datang ke hotel ini dia di luar, merokok sama kita. Nah gue bengong kan. Nah terus ada salah satu teman gue yang di samping gue itu tuh sempat ngeh gitu. Oh, perasaan itu tadi si A itu ngomong pakai ke toilet ya, dan ada suara jebar gitu. Akhirnya kita datangin rame-rame. Sebelum gue datangin rame-rame itu, gue keluar ketemu sama temen gue si A itu kan. Lu bukannya ke toilet? Dia bilang, toilet apaan sih? Orang dari datang ke hotel ini gue langsung rokok di luar gitu. Akhirnya karena penasaran, kita kira-kira 9 orang masuk kamar itu, gedor-gedor toilet, dan bener-bener ada orang yang mainin air. Setelah kita dobrak pintunya, dan apa yang terjadi? Nggak ada orang sama sekali. Dan khusus kamar hotel yang mestinya gue inepin hari itu, yang mestinya dalam satu kamar itu untuk 4 orang, kita kosongkan selama 3 hari berturut-turut guys. Dan kita pindah ke kamar sebelah. Jadi itu adalah pengalaman gue, bukan pengalaman gue pribadi ya. Ada beberapa teman-teman gue juga yang menyaksikan ya. Terus masalah selain damelan Jawa, terus masalah pengalaman gue waktu ke salah satu kota di Jawa Tengah. Dan baru-baru ini kurang lebih sebelum PPKM dimulai ya, atau pemerintah menerapkan PPKM skala besar Jawa dan Bali, gue pergi ke salah satu gunung yang terkenal angker di Jawa Barat. Mungkin bukan di Jawa Barat, di Indonesia ya. Gue pergi bersama 2 sahabat gue, jadi totalnya kita bertiga. Pokoknya tuh
beberapa minggu sebelum kita melakukan suatu pendakian, gue berdoa, gue bersihin pikiran gue gimana caranya, gue meyakinkan orang tua gue agar gue bisa diizinin untuk bisa pergi ke salah satu gunung itu. Sesampai di gunung itu, akhirnya karena sama teman gue ini asli orang sono udah seperti adik sendiri, ya kita ngobrol biasa, kita nginep. Akhirnya kita melakukan suatu pendakian dan alhamdulillah kita sampai puncak. Dan sempat dalam hati sih, mungkin gue takabur ya, dalam hati, gue nggak kenapa-napa kok, nggak seserem yang orang-orang bayangkan, karena mungkin hati mereka yang kurang bersih atau mereka berpikiran apalah gitu. Singkat cerita, malam pun tiba, kita ngecamp di atas puncak. Kita ngecamp di atas puncak, posisi tidur gue itu di samping kiri, pas banget jalur pendakian ya. Itu di malam itu tuh gue ngerasa kayak ada yang lewat, jak lewat dah gitu. Perasaan tuh gak enak aja gitu. Cuman gue mikir, mungkin pendaki lain pengen pup ataupun ada pendaki datang atau gimana gitu. Tapi kok jarak jarak tenda dan jalur pendakian gue tuh ada space yang lumayan besar. Gak mungkin dong masa orang lewat, gue merinding nih, masa orang lewat nyenggol posisi tenda gue sampai duk sampai bener-bener bahu gue ini berasa banget. Cuman gue berusaha untuk berdoa dan akhirnya gue tidur. Singkat cerita, besok kita pagi bangun, kita sarapan dan menghabiskan waktu di sisa-sisa kita di puncak. Setelah turun di beberapa meter sebelum kita mencapai titik matahari terakhir di gunung itu, akhirnya tiba-tiba di pikiran gue tuh perasaan doang ya, mungkin karena gue kecapean, gue tuh berpikir gue nggak mau deh pulang, gue kayak pengen di sini gitu. Seru kali ya kalau seandainya ada nama Tugu Didi. Itu di pikiran gue langsung, enggak, gue pengen pulang. Gue berdoa, ya Allah gue pengen pulang, gimana caranya. Itu langsung di situ tuh gue sempet gak enak juga sih sama dua sahabat gue ini yang gue anggap adik gue sendiri. Tiba-tiba yang tadinya kita nanjak di puncak sampai pertengahan jalan, kita ketawa-tawa, bercanda segala macam dengan kehebohan dan kekonyolan kita, tiba-tiba gue diem. Itu di sini bener-bener gue nggak enak banget ya. Tiba-tiba kayak orang bad mood, gue diem. Salah satu rombongan yang kebetulan memang adik gue, dia nanya, "Bang, aman? Oke gitu." Itu di pikiran gue tuh, pokoknya gue mau pulang. Akhirnya singkat cerita di HM berapa gitu, gue nggak mau nyebutin ya. Tiba-tiba gles di depan muka gue, langsung gue berhenti, gue balik badan ke adik gue itu. Posisi gue tuh tadinya di depan, gue langsung muter, gue di tengah jalan tuh, kita secepat-cepatnya. Akhirnya sesampainya di salah satu tempat mata air terakhir itu gue bisa plong dah gitu. Akhirnya setelah kita turun pendakian, kita sampai di warung, kita ketemu sama bapaknya teman gue yang kebetulan juga punya warung di situ. Gue ditanya, "Gimana gunung ini?" gitu. Langsung gue bilang, "Iya, ngerasa yang aneh gini-gini, nggak apa-apa." Langsung tiba-tiba si bapak itu ngomong, "Iya, nggak apa-apa, itu ngejagain." Dan alhamdulillah katanya si bapak itu di bawah itu kayak wiritan gitu, wiritan buat ngejaga kita ya, mungkin ya wallahu alam, untuk gunung itulah gitu, untuk ngejaga kita. Jadi ya pokoknya banyak lah beberapa cerita mistis yang nggak mau gue angkat di vlog gue. Cuman di video kali ini bukannya gue ingin menceritakan soal mistis, cuman gue mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang gue. Tapi gue nggak bisa ngomongin masalah secara gamblang juga. Tuh gue sampai ini kalau ngomong masalah mistis, gue terus terang nih, gue merinding. Dan pertanyaan yang terakhir, "Bang, selama traveling ke berbagai tempat sendiri, pernah nggak kecelakaan, diganggu orang jahat?" Untuk kecelakaan apa ya? Ini kembali lagi ke pertanyaan yang menanyakan gue, "Bang, kok berani sih solo traveling? Apakah punya jimat atau jin pengganggu?" Dan di pertanyaan sebelumnya ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang terakhir, "Bang, pernah kecelakaan nggak?" Pernah. Karena ini telah membuktikan kalau gue nggak ada yang ngelindungin selain restu Allah, dan gue nggak punya pegangan sama sekali ya guys ya. Jadi kalau ditanya soal kecelakaan, wah sering banget tuh kecelakaan. Mulai dari di motor, kan gue kemana-mana naik motor nih. Dari gue tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba gue tidur, tiba-tiba gue turun di turunan yang terjal, langsung belok,
Gua bablas masuk ke dalam, apa sih kalau orang Betawi tuh gili-gili apa, sawahnya itu keadaan itu masih becek. Dan di situ tuh ada dua petani yang untungnya motor gue itu nggak nimpa dia. Gue ditolongin, "Dek, kenapa?" "Pak, Bu, saya ngantuk." Itu. Terus gue ada ke salah satu tempat kira-kira 1 tahun yang lalu ya, sebelum PPKM dimulai. Gue sempat ke salah satu wisata di daerah Gunung Salak, tepatnya di Kawaratu. Gue pernah datang ke situ kejanjian karena Sabtunya itu gue masih kerja. Gue ngantuk banget, jam 2 tank dari Jakarta Selatan gue menuju ke Kawaratu. Sebenarnya untuk jalur Salak ini tuh bukan hal yang baru buat gue ya, karena dari zaman kelas 2 STM kira-kira 13 tahun yang laluan lah, gue sering banget bolak-balik sono. Akhirnya karena ngantuk gue kecelakaan, dan gue kecelakaan itu pokoknya prosesnya kalian bisa ngeliat dah, lihat aja di video gue di bawah, lu scroll aja vlog berakhir maut. Itu kronologi gue jatuh ketika gue melakukan perjalanan ingin vlog ke Kawaratu. Jadi sahabat traveler, itu adalah beberapa pertanyaan yang sebisa mungkin gue jawab sejujur-jujurnya, tapi gue saring tanpa harus menyebutkan nama atau menyinggung hati perasaan orang lain, karena ini adalah beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh orang lain kepada gua. So, sampai di sini dulu vlog gua di edisi tanya jawab pertanyaan tentang gua dari kalian. Jadi buat kalian bergabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian, jadi sahabat traveler, sampai di sini dulu vlog gua di edisi tanya jawab pertanyaan dari kalian tentang gua. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan dari kalian yang bisa gue jawab semampu gue, sebisa-bisa gue, sesaring-saring gue, tanpa harus menyinggung perasaan ataupun menyebutkan nama yang tidak diinginkan. Jadi sampai di sini dulu vlog gue di edisi tanya jawab. So buat kalian bergabung, langsung aja di like, comment, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gue. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gue, traveler_karyadidi. So, jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa, bermimpilah, bangun, dan kejar mimpi itu sampai dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jadi gue mau tidur dulu ya guys, karena besok gue harus kerja. Dadah.